Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu doktor yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai peran manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan dan organisasi. Manajemen sumber daya manusia atau SDM memiliki peran yang sangat penting dalam setiap organisasi. Tidak hanya dalam mengelola karyawan, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan baik bagi karyawan maupun organisasi itu sendiri. Pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama menggali lebih dalam tentang peran manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan dan organisasi. Dalam presentase ini, saya akan membahas beberapa aspek penting tentang bagaimana kebijakan dan praktek manajemen sumber daya manusia dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan, baik secara fisik maupun mental, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi. Mari kita mulai dengan melihat definisi dan tujuan manajemen sumber daya manusia dalam menciptakan kesejahteraan karyawan yang menjadi fondasi dan kesuksesan organisasi. Definisi manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan seluruh aspek yang terkait dengan karyawan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan fokus utama MSDM adalah pada kesejahteraan karyawan, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan organisasi. Tujuan presentase yaitu bagaimana kita memahami peran manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan, menyajikan strategi MSDM yang dapat memperbaiki kesejahteraan baik di tingkat individu maupun organisasi. Konsep kesejahteraan karyawan dan organisasi. Kesejahteraan karyawan merupakan keadaan di mana karyawan merasa aman, puas, sehat, dan dihargai oleh organisasi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi yaitu kompensasi, lingkungan kerja, pengembangan karir, keseimbangan kerja dan kehidupan, serta hubungan interpersonal di tempat kerja. Kesejahteraan organisasi. Organisasi yang sejahtera adalah organisasi yang memiliki kinerja yang baik, stabil secara finansial, serta memiliki reputasi yang baik di mata publik dan karyawan.
Peran manajemen sumber daya manusia dalam kesejahteraan karyawan ada 4, yaitu yang pertama, rekrutmen yang adil dan transparan, yaitu memastikan proses rekrutmen memberi kesempatan yang adil bagi semua kandidat, memilih karyawan yang memiliki potensi untuk berkembang dan merasa diterima di dalam tim. Yang kedua, kompensasi dan penghargaan yang kompetitif, yaitu dengan memberikan gaji yang kompetitif dan penghargaan berdasarkan kontribusi untuk menciptakan rasa puas dan dihargai di kalangan karyawan. Penghargaan yang tidak hanya berbentuk finansial, tetapi juga pengakuan atas prestasi. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan, yaitu menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, memberikan kesempatan untuk perkembangan karir, serta membantu mereka mencapai tujuan pribadi dan profesional. Dan yang terakhir, yaitu keseimbangan kerja dan kehidupan, menerapkan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi, seperti fleksibilitas waktu kerja, cuti yang memadai, dan dukungan kesehatan mental. Strategi manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan organisasi ada 4, yaitu yang pertama, meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang kedua, penciptaan lingkungan kerja yang positif. Yang ketiga, penyediaan program kesehatan dan kesejahteraan. Dan yang terakhir, yaitu program kesejahteraan finansial. Empat, pengaruh kesejahteraan karyawan terhadap kinerja organisasi, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas, di mana karyawan yang merasa sejahtera akan lebih termotivasi dan produktif dalam bekerja. Yang kedua, pengurangan tingkat turnover, yaitu karyawan yang merasa puas dengan kesejahteraannya lebih cenderung untuk tetap bekerja dalam jangka panjang. Mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan karyawan. Yang ketiga, meningkatkan inovasi karyawan yang merasa dihargai dan diberdayakan lebih cenderung untuk memberikan ide-ide baru yang bermanfaat bagi organisasi. Yang terakhir, yaitu meningkatkan loyalitas dan kepuasan. Kesejahteraan karyawan yang diperhatikan akan menciptakan rasa loyalitas yang tinggi yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan reputasi organisasi. Dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan dan organisasi, biasanya memiliki 3 tantangan, yaitu yang pertama, pada anggaran terbatas. Beberapa organisasi menghadapi kesulitan dalam menyediakan program kesejahteraan yang optimal karena keterbatasan anggaran. Yang kedua, perbedaan kebutuhan karyawan. Setiap karyawan memiliki kebutuhan yang prioritas yang berbeda terkait kesejahteraan yang menyulitkan implementasi kebijakan sesuai bagi semua. Yang ketiga yaitu stres kerja dan kesehatan mental. Karyawan seringkali menghadapi tekanan kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Memerlukan pendekatan yang lebih holistik dalam mengelola kesejahteraan.
Contoh perusahaan yang sukses dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan dan organisasi yaitu perusahaan Microsoft. Perusahaan ini menyediakan fasilitas kesehatan dan kesejahteraan mental yang komprehensif, serta program pelatihan untuk pengembangan karir karyawan. Yang kedua yaitu perusahaan Salesforce. Mereka menawarkan berbagai program kesejahteraan termasuk kebijakan cuti yang fleksibel, asuransi kesehatan yang lengkap, dan dukungan psikologis. Kesimpulan pemaparan kali ini yaitu 1. Manajemen sumber daya manusia berperan penting dalam kesejahteraan karyawan, di mana pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang baik dapat menciptakan karyawan yang lebih puas, sehat, dan produktif, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua yaitu kesejahteraan karyawan adalah investasi jangka panjang, di mana organisasi yang memprioritaskan kesejahteraan karyawan akan menikmati manfaat panjang, termasuk peningkatan loyalitas, produktivitas, dan reputasi. Demikianlah presentase yang dapat saya sampaikan. Semoga presentase ini bisa memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.